Pria itu dengan putus asa membanting kelapa ke sebuah batu karena sudah berhari-hari terdampar di pulau terpencil tanpa makanan dan air. Namun kelapa liar sangat keras. Ia mengambil sebuah batu dan menghantamkannya sekuat tenaga. Tetapi bukannya kelapa yang pecah, batu itu justru hancur berkeping-keping. Salah satu pecahannya menjadi tajam seperti pisau dan mulai ia gunakan sebagai alat. Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil meminum air kelapa. Tetapi itu saja tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ia pun memutuskan menangkap ikan dari laut untuk makanan. Namun saat kecelakaan pesawat, ia kehilangan sepatunya dan ketika menginjak air dangkal, karang-karang tajam melukai kakinya dengan parah. Karena itu, ia merobek celananya dan membuat sepatu sederhana dari kain, lalu memanjat sebuah bukit dengan harapan mendapat pertolongan. Tetapi ketika sampai di atas, yang ia lihat hanyalah lautan luas sejauh mata memandang. Saat hampir kehilangan harapan, ia melihat sesuatu di dekat pantai. Itu adalah seorang manusia. Ia berlari turun dan berenang ke arahnya. Tetapi ketika mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah rekan kerjanya yang sudah meninggal. Menahan kesedihan, ia menarik jenazah itu ke darat, mengambil sepatunya dan mencoba memakainya. Sepatu itu agak kecil, tetapi ia menyesuaikannya agar pas. Ia juga menemukan sebuah senter yang masih berfungsi. Ia mengukir nama temannya di sebuah batu dan menguburkannya. Malam itu ia duduk menatap foto istrinya, satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan hidup. Tak lama kemudian kelapa hampir habis dan ia mulai mengumpulkan tetesan embun dari bebatuan satu persatu. Satu malam lagi berlalu dengan rasa lapar dan tanpa tidur. Tiba-tiba ia melihat cahaya jauh di tengah laut. Itu sebuah kapal. Ia berteriak kegirangan, tetapi kapal itu terlalu jauh dan tak seorang pun bisa mendengarnya. Keesokan paginya, ia berencana menggunakan rakit penyelamatnya untuk mencapai kapal tersebut. Namun sebuah ombak besar menyeretnya ke kedalaman laut. Rakit itu bocor dan kakinya kembali terluka. Ia merangkak kembali ke tempat berteduhnya, tetapi kini embun pun telah mengering. Tanpa jalan keluar, ia menoleh ke arah kotak-kotak pengiriman yang terbawa arus bersamanya, yang selama ini enggan ia buka. Akhirnya ia membuka kotak pertama. Isinya hanya beberapa kaset video. Kotak-kotak berikutnya berisi barang-barang tak berguna, sebuah bola voli, dokumen perceraian, dan sepasang sepatu roda. Namun ketika melihat sisi logam tajam dari sepatu roda itu, ia menggunakannya dengan mudah untuk membuka kelapa. Di kotak lain ada sebuah gaun panjang yang mungkin bisa berguna. Kini hanya tersisa satu kotak. Saat hendak membukanya, ia melihat ada simbol sepasang sayap di atasnya. Ia berhenti, berpikir bahwa mungkin sayap itu melambangkan harapan, sehingga ia memutuskan untuk tidak membuka kotak tersebut. Dengan menggunakan sepatu roda, ia memotong gaun itu menjadi pita-pita dan membalut luka-lukanya. Lalu gaun itu diubah menjadi jaring untuk menangkap ikan dan ia menggunakan kayu runcing untuk menangkap kepiting. Namun memakan makanan mentah terasa menyiksa, sehingga ia membutuhkan api. Ia mencoba menyalakan api dengan cara kuno, menggosokkan kayu satu sama lain. Siang dan malam ia berusaha hingga tangannya berdarah, tetapi tak satu pun percikan api muncul. Dengan marah, ia melempar bola voli itu jauh-jauh. Namun setelah tenang, ia melihat bekas telapak tangannya di bola tersebut. Dari situlah muncul sebuah ide. Ia menggambar wajah tersenyum di bola itu dan menamainya Wilson. Di pulau yang sepi itu, akhirnya pria tersebut menemukan seorang teman.